Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini tentunya. Yang akan kita bahas nantinya yang tak kalah menarik ya teman-teman ya, yaitu adalah beberapa informasi yang sangat menarik yang akan kami sampaikan tentunya di dalam segmen video kita untuk hari ini. Baik ya teman-temanku semuanya, dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, apapun yang saya sampaikan di video ini, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja dalam informasi berita olahraga tentunya. Baik, dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah berikut inilah Barcelona, alasan Hansi Flick kelola menit bermain Mats Bernal teman-teman. Mats Bernal tentunya ya. Saya ulangi lagi, berikut inilah alasan Hansi Flick kelola menit bermain Mats Bernal tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya, Barcelona akan membuka perjalanan di Copa del Rey dengan pendekatan yang tidak bisa ketika menghadapi dari beberapa tekanan juga. Hansi Flick juga telah menegaskan tentunya bahwa perubahan dari komposisi pemain tak terelakkan demi menjaga kebugaran skuadnya. Dan untuk arogan dan rotasi menjadi kunci karena padatnya jadwal dan manajemen pemulihan pemain tentunya, dan pendekatan ini dirancang untuk menjaga konsentrasi, baik itu performa tanpa pengorbanan kesehatan dalam jangka panjang. Di balik perhatian publik ya pada posisi penjaga gawang, dan ada satu nama muda yang diam-diam menjadi pertimbangan yang sangat serius untuk pelatih. Dan Barcelona sendiri menempatkan Mats Bernal yaitu sebagai prioritas yang harus dilindungi dengan perhitungan yang matang teman-teman. Dan untuk dari manajemen pemulihan yang terukur, baik itu dari Mats Bernal di Barcelona tentunya teman-temanku semuanya. Yaitu menurut laporan dari internal juga ya teman-temanku semuanya, yaitu Bernal sendiri itu termasuk yang paling diawasi tentunya ya teman-teman, yaitu dari menit bermain juga dan kesempatan tampil ya, yaitu melawan dari beberapa rintangan ke depannya mungkin itu tidak akan ditutup ya, tetapi untuk jalurnya tidak sederhana juga, dan gelandang muda itu absennya dalam 2 laga terakhir bukan karena penurunan performa ataupun keputusan taktis tentunya. Dan untuk gelandang muda itu absen yaitu di 2 laga terakhir tentunya teman-teman, yaitu bukan karena menurunnya performa, baik itu dari keputusan taktis sendiri, dan situasi yang sangat menarik tersebut karena penampilan ya tentunya penampilan terakhir Bernal tersebut yaitu menjadi salah satu yang paling meyakinkan pada musim ini saat melawan Real Betis, dan ia masuk ke dalam masuk selama 27 menit dan langsung memberikan dampak yang sangat signifikan tentunya. Kontribusi singkat tersebut mengingatkan publik pada momen terobosannya bersama tim utama masa lalu. Keberanian, ketenangan, dan kualitas teknisnya kembali terlihat jelas di lapangan. Namun dari riwayat cedera lutut yang serius membuat prosesnya kembali tidak bisa dipercepat. Baik itu dari Hansi Flick sendiri, yaitu telah memahami bahwa satu keputusan yang gegabah dapat berujung kemunduran tersebut. Dan untuk kemunduran yang besar tentunya bagi pemain muda tersebut. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. Barcelona akan bertemu Villarreal pada tanggal 21 Desember 2025 jam 22:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Investasi jangka panjang ala Hansi Flick di Barcelona, yaitu pelatih asal Jerman itu memilih pendekatan dengan menahan Bernal dari laga yang berintensitas tinggi secara beruntun. Baik itu dalam sebuah strategi ini juga menempatkan pemulihan sebagai fondasi utama, bukan target instan.
Dan inilah alasan mengapa Ferran Bernal dalam laga Copa del Rey sulit diprediksi, terutama di turnamen ini memang membuka peluang menit bermain ya, tetapi tidak boleh mengorbankan perkembangan dalam jangka panjang. Dari sudut pandangan dari Hansi Flick sendiri, Bernal bukanlah solusi darurat untuk kebutuhan sesaat, baik itu diperlakukan secara aset masa depan yang harus dikembalikan dengan kondisi lebih kuat dan tahan banting. Baik itu dalam sebuah pendekatan medis juga mencerminkan ya perubahan dari filosofi manajemen pemain muda di Barcelona. Baik itu klub ini lebih mengutamakan sebuah kelanjutan performa dibanding dengan euforia dalam jangka pendek. Keputusan menjaga menit bermain Bernal telah menegaskan komitmen pelatih pada proses dengan hati-hati, dan inilah Barcelona berharap sang gelandang tumbuh tanpa risiko kambuh teman-teman ya. Untuk top klasemen La Liga pada pekan ini tentunya pada Liga Spanyol ya teman-teman, yaitu Barcelona berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 43. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 39. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 35. Peringkat keempat yaitu adalah Atletico Madrid dengan torehan poin 34. Peringkat kelima yaitu adalah Espanyol dengan torehan poin 30. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan segmen pertengahan video kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini pembahasan yang menarik teman-teman. Yaitu dengan pembahasan ditahan imbang Bournemouth, lini pertahanan Manchester United bikin geregetan. Apakah maksudnya rumor ini? Ya, apakah maksudnya dari pembahasan ini akan kita bahas. Baik itu dari manajemen Manchester United, Ruben Amorim telah mengomentari hasil imbang timnya melawan Bournemouth baru-baru ini. Untuk sang pelatih juga telah mengakui bahwa Setan Merah perlu banyak pembenahan, baik itu dalam pertahanan mereka dan beberapa waktu ke depannya. Komentar ini juga disampaikan Amorim setelah laga Manchester United versus Bournemouth tentunya di Old Trafford. Pertandingan ini berakhir dengan skor 4-4 di akhir laga. Yaitu memang pada laga ini juga pertahanan Manchester United menjadi sorotan, dan pasalnya hampir semua gol yang diciptakan The Cherries tersebut di laga ini lahir dari sebuah kesalahan yang dibuat oleh Setan Merah sendiri. Sesuai dengan kebutuhan Amorim ditanyai mengenai performa lini pertahanan di laga ini, sang manajer telah mengakui secara terbuka bahwa performa lini pertahanan Setan Merah cukup mengecewakan pada laga ini. Performa saat bertahan cukup buruk tentunya. Yaitu dalam konversi pers juga seusai laga, Amorim juga telah mengaku kesal dengan hasil imbang yang didapat timnya, dan ia juga menilai Manchester United seharusnya bisa keluar sebagai pemenang pada laga ini. Namun sang manajer juga kesal karena sebuah kemenangan yang sudah di depan mata mereka harus sirna karena para bek Manchester United teledor dalam menjaga pertahanan sehingga lawan dengan mudah mencetak gol. Saya rasa kami melakukan pressing dengan baik dan kami juga mengontrol jalannya pertandingan dengan baik. Satu hal yang kurang dari penampilan kami hari ini adalah cara kami menjaga gawang kami, dan itu perlu kami benahi, buka dari Amorim. Terlalu rapuh, terlalu mudah dibobol tentunya gawang dari Manchester United. Yaitu menurut Amorim sendiri, yaitu ada satu hal yang benar-benar membuat ia kesal dengan para pemain bertahannya dengan cara bertahan mereka yang sangat rapuh. Untuk sang manajer tersebut telah menyebutkan yaitu para bek Manchester United membiarkan penyerang lawan telah mencetakkan gol dengan sedikit peluang, dan itu yang membuatnya frustasi. Saya rasa sangat menyebalkan ketika
gawang kebobolan pada banyak gol tentunya, dan ketika lawan ada bahkan tidak membuat cukup banyak peluang. Dan jika itu dibandingkan untuk kami buat tentunya, dan kami juga benar-benar harus banyak memenahi cara kami bertahan imbuh dari manajer asal Spanyol tersebut. Mencoba kembali ke jalur kemenangan. Manchester United sendiri enggan untuk menatapi hasil imbang atas Bournemouth. Mereka harus bekerja keras karena mereka ditunggu lawan yang berat pada akhir pekan ini, yaitu Manchester United sendiri akan menyambangi yaitu markas Aston Villa di pertandingan IPL ke-17 2025-2026, di mana anak asuhnya yaitu dengan tidak dikalahkan di 9 laga terakhir mereka. Dan untuk yang berikutnya teman-teman, yang kita akan membahas juga sedikit beberapa rumor ya tentunya, yaitu dengan pembahasan akhir video kita untuk hari ini, tentunya dalam sebuah hiburan semata saja tentunya. Ya, kita akan membahas apakah rumor ini benar, yaitu adalah Arab Saudi ingin beli Barcelona dengan seharga 160 triliun ya. Tentunya jadi klub sultan ya. Apakah rumor ini benar? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat, tentunya hanya bersifat sebuah hiburan semata saja. Baik, itu dari rumor yang beredar juga bahwa Spanyol yaitu Barcelona disebut yaitu masuk ke dalam radar investasi Arab Saudi mengenai nilai fantastis sebesar 10 miliar pound sterling ya, atau tentunya dan sekitar 160 triliun ya. Tentunya adalah angka ini berpotensi mengubah masa depan Blaugrana secara drastis. Kabar tersebut telah menyebutkan bahwa putra mahkota Arab Saudi tentunya yaitu mempertimbangkan langkah serius untuk membeli Barcelona jika terwujudkan. Barcelona bisa terbebas dari tekanan finansial dan menjadi salah satu klub terkaya di dunia. Namun jalan menuju akuisisi penuh tidak sederhana. Barcelona bukan klub biasa. Status kepemilikan oleh para menjadi faktor kunci untuk membuat rencana ini menjauh dari kata pasti. Arab Saudi sendiri itu tengah gencarnya memperluas pengaruh mereka di sepak bola, melainkan melakukan investasi besar di kompetensi domestik. Baik itu Arab Saudi juga melakukan manuver besar dengan mengakuisisi Newcastle beberapa tahun lalu. Yaitu menurut laporan juga ya teman-teman ya, yaitu Arab Saudi siap mengajukan tawaran sebesar 10 miliar pound sterling untuk Barcelona. Yaitu langkah ini menjadi sejalan dengan strategi Arab Saudi juga memperluas pengaruh global melalui investasi olahraga tentunya. Dan nilai tersebut dinilai tak masuk akal mengingat Barcelona memiliki utang yang lebih besar tentunya, dan tawaran ini sebesar ini secara teori dan bisa memberikan kendali penuh atas klub tersebut dan sekaligus menyelesaikan masalah finansial yang membenahi Blaugrana dan beberapa tahun terakhir ini. Yaitu meskipun terdengar menggiurkan juga, baik itu dalam sebuah akuisisi penuh dengan hampir mustahil terjadi, Barcelona dimiliki oleh para socios tentunya yang memiliki hak penuh dalam untuk menentukan arah klub dan struktur, dan membuat klub tidak bisa begitu saja dijual enteng kepada beberapa orang tentunya. Dan untuk skema ini juga disebut sebagai pertimbangan Real Madrid dengan Florentino Perez membuka peluang investasi di sektor non sepak bola. Dengan kondisi tersebut, Barcelona mungkin tidak bisa menerima suntikan dana besar, tetapi tetap menjaga identitas dan kedaulatannya tersebut. Pada akhirnya semua keputusan dan kembali ke tangan pemilik tentunya, yaitu penjaga tradisi dan masa depan dari Blaugrana teman-teman. Dan semuanya ini itu mungkin rumor semata ya teman-teman ya, karena Arab Saudi mungkin berkecimpung di dunia sepak bola juga pada saat ini, yaitu adalah berinvestasi tentunya. Dan informasi ini tentu dalam bersifatnya rumor ya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam pembahasan yang berikutnya yang tak kalah menarik teman-teman, yaitu adalah kontrak menipis ya Dusan Vlahovic ya bakal menuju ke AC Milan secara gratis ya. Apakah benar? Akan kita bahas juga tentunya.
Dari beberapa informasi berita olahraga teman-temanku semuanya, baik itu dari masa depan dari Husan, Vlahovic bersama Juventus memasuki fase yang sangat krusial seiring kontraknya yang terus berjalan menuju akhir tentunya. Yaitu penyerang asal Serbia itu disebut akan segera memasuki 6 bulan terakhir pada baktinya di Turin tentunya. Situasi ini membuat Vlahovic bebas berbicara dengan klub lain dan membuka peluang transfer bebas biaya. Sejumlah raksasa Eropa pun mulai mencermati perkembangannya dari dekat. Juventus berada di posisi yang sulit karena resiko kehilangan aset penting tanpa pemasukan. Baik itu dari sisi lain, sang pemain kini berada di titik penentuan untuk langkah besar berikutnya dalam karirnya tersebut. Kabar terbaru juga telah menyebutkan arah masa depan Vlahovic tentunya mulai mengerucut ya, ke AC Milan muncul sebagai determinasi yang makin realistis dalam waktu dekat. Barcelona mundur dari pemburuan. Barcelona sempat dikaitkan dengan Vlahovic di tengah peluang tentunya untuk menekan pra-kontrak Januari, yaitu klub asal Catalunya tersebut yaitu memantau situasi sang striker, dan untuk kontraknya di Juventus makin menipis teman-teman. Minatnya tersebut muncul karena Barcelona telah memilih peluang pasar yang menarik, namun proses dari evaluasi internal akhirnya mengubah arah kebijakan mereka. Dan setelah untuk mempertimbangkan kebutuhan tim dan kecocokan gaya bermain, Barcelona juga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendekatan tersebut. Keputusan itu membuat pintu transfer dari Camp Nou tertutup bagi Vlahovic tentunya. Barcelona sendiri kini mencari penyerang baru untuk menggantikan Robert Lewandowski dan kontraknya tersisa pada musim panas 2026. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. AC Milan akan bertemu Hellas Verona yaitu pada tanggal 28 Desember 2025 jam 18:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Dan untuk pertandingan yang berikutnya, Juventus akan bertemu AS Roma yaitu pada tanggal 21 Desember 2025 jam 2 malam lewat 45 menit, terutama di Indonesia juga teman-teman waktunya ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah negosiasi dengan AC Milan. Ya, dengan mundurnya Barcelona, fokus pada Vlahovic kini beralih ke AC Milan yang menyerang telah membutuhkan penyerang baru. Baik itu dari Rossoneri tersebut ya, sebelumnya sudah memantau sang striker semenjak bursa panas lalu, yaitu performanya baik itu dari Nkunku dan Santiago Gimenez yaitu yang belum memuaskan, membuat Milan harus bergerak tentunya. Dan untuk dari manajemen yang mempertimbangkan langkah yang cepat ya dan baik ya pada Januari maupun menunggu transfer bebas di musim panas tentunya, dan kondisi ini membuat pembicaraan antar kedua pihak semakin serius. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya ya teman-teman ya, yaitu adalah meskipun cetak 4 gol ke gawang Bournemouth, Ruben Amorim ya sentil penyerang Manchester United ya. Dari beberapa informasi juga bahwa manajer Manchester United ya teman-temanku semuanya itu telah menyoroti penyerang Manchester United seusai laga Bournemouth, dan ia juga menilai ya para penyerang Manchester United terlalu banyak buang-buang peluang dan itu berakibat fatal bagi setan merah teman-teman. Yaitu lebih lanjutnya juga yaitu Amorim telah menyebutkan yaitu bahwa para pemain Manchester United banyak harus berbenah tentunya, yaitu pasalnya mereka sudah berulang kali kehilangan poin usai terlebih dahulu teman-teman. Dan untuk kedua tim untuk hari-hari yang sama telah menciptakan sejumlah peluang, namun kami menciptakan peluang lebih banyak dan kami harus menemukan cara untuk berbenah juga pada pertandingan yang berikutnya.
tetap naik peringkat ya, meskipun dari hanya mendapatkan 1 poin dari laga itu. Manchester United berhasil naik peringkat di klasemen Premier League tentunya, yaitu di 2025-2026. Untuk Setan Merah sendiri yaitu sekarang menduduki peringkat ke-6 klasemen sementara IPL, dan di mana mereka terpaut 2 poin saja dari Chelsea yang berada di peringkat ke-4 tentunya. Dan untuk yang berikutnya, untuk top klasemen Premier League pada pekan ini tentunya ya teman-teman. Ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Baik, untuk top klasemen Premier League pada pekan ini, yaitu peringkat pertama jatuh kepada Arsenal dengan torehan poin 36. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 34. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 33. Peringkat keempat yaitu adalah Chelsea dengan torehan poin 28. Peringkat kelima yaitu adalah Crystal Palace dengan torehan poin 26 teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan apapun yang saya sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata, yaitu dalam informasi berita olahraga teman-teman ya. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja teman-teman. Apapun yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.